hidden glory in creation, now revealed in you, our Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. You sing. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, dan kasih itu tak pernah berkesudahan. Karena kasih itu, maka kita semua malam ini diundang oleh keluarga, oleh kakak Yun dan adik-adik serta saudara dan anak cucunya, untuk kita boleh merayakan syukur atas ulang tahun kematian, sekaligus kita mengenang sosok mama, oma, inang kita tercinta almarhumah Margareta Hanulay SP. Untuk itu mari kita siapkan hati dan batin kita, memohon rahmat dan kasih Tuhan agar seluruh rangkaian doa kita untuk keselamatan jiwa dari mama kita tercinta dan juga untuk semua mereka yang kita doakan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita semua berdiri, kita awalinya dengan lagu pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersama kamu. Para pater, ibu bapak, saudara dan saudari yang terkasih, kita semua berkumpul untuk merayakan Ekaristi, untuk mendoakan keselamatan kekal Mama, Oma terkasih Margareta Hanulay SP yang meninggalkan kita semua di usia 85 tahun. Dalam peringatan arwah ini melalui perayaan Ekaristi, kita ingin meneguhkan iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan, karena Tuhan yang kita imani adalah Tuhan yang Maha Rahim, Tuhan yang peduli terhadap setiap orang beriman yang percaya kepadanya. Oleh karena itu, kita hendak menyatukan hati dan pikiran kita, seraya kita memohon kerahiman Tuhan, agar Tuhan sungguh-sungguh membebaskan saudari kita Mama Oma Margareta Hanulay dari segala dosa dan kesalahannya. Mari kita mempersiapkan diri kita, seraya kita mengakui dan menyesali segala dosa dan kesalahan kita,
dan mohon ampun di hadapan Tuhan agar layak dan pantas merayakan peristiwa penyelamatan ini. Saya mengaku pada sebab itu saya memohon kepada Santa Clara Maria, kepada para malaikat dan Roh Kudus, dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, Engkau menyerahkan putramu yang tunggal sebagai tebusan atas dosa-dosa kami. Melalui penderitaan dan wafatnya di salib, Yesus memperolehkan keselamatan bagi kami. Dia pula yang mendamaikan kami dengan Dikau di surga. Dan Engkau juga telah berkenan memanggil kembali saudari Mama Oma terkasih Margareta Hanulay SP 1 tahun yang lalu. Maka kami mohon ampunilah dia dari segala dosanya, dan bebaskanlah dia dari segala penderitaannya. Semoga Engkau berkenan membuka pintu surga baginya dan menerimanya dalam persekutuan para kudus di surga. Kami mohon berkat-Mu juga bagi kami semua yang masih berziarah di dunia ini, agar bertekun mengabdi Engkau dalam setiap tindakan kami. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa.
Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Nasihat dan doa selamat. Peliharalah kasih persaudaraan. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku berkali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Barang siapa datang kepadaku akan memperoleh hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Kleopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibu." Dan sejak saat itu
murid itu menerima dia di dalam rumah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu, inilah anakmu. Anak, inilah ibu. Saudara dan saudari yang saya kasihi, saya sering misa arwah di Batu Limbung, Betakara dan sekitarnya, sehingga muka saya sudah tidak asing di Batu Limbung sana. Suatu saat saya pergi menguburkan orang mati di Batu Limbung, dan sebelum saya turun dari motor, dua ibu berteriak, "Pater mayat sudah datang." Saya senang karena saya disebut mayat oleh dua ibu yang sudah mayat juga dan kebetulan masih hidup, dan saya adalah mayat yang sedang menunggu mati. Kita sesungguhnya adalah orang-orang hidup yang sedang memikul mayatnya masing-masing di pundak kita. Maka bersiaplah untuk jadi mayat. Pengalaman kedua, suku Teshi, Afrika Selatan, punya kebiasaan menarik dan unik. Mereka selalu mengantar orang mati ke perkuburan dengan menggoyang-goyangkan sambil menari dan bersiul-siul, sebab mereka punya pemikiran yang masuk akal. Orang mati kembali ke negeri asalnya, dan kalau orang kembali ke negeri asalnya tidak perlu ditangisi. Maka kita yang hidup di sini, dunia ini adalah orang-orang perantau yang sementara saja dan suatu saat akan kembali ke negeri asal, yaitu surga. Maka bersiap-siaplah untuk kembali ke negeri asalmu. Saudara, saudari, malam ini kita mengenangkan seorang pahlawan bagi keluarga, Mama Margareta, 85 tahun, seorang ibu. Ibu, inilah anakmu. Anak, inilah ibumu. Sering dalam kitab suci pun dalam kehidupan sehari-hari selalu orang menyebut kata ibu. Ibu kota, ibu jari, ibu lain-lain. Ibu, kenapa mesti dipakai kata ibu dalam kitab suci, bukan mama? Dalam kehidupan kita sehari-hari juga, dari dulu hanya mengenal ASI, air susu ibu, bukan umi, air susu umi, ajarnya ASU, atau air susu mama yang akhirnya asma, atau air susu bunda yang asbun. Hanya kenal air susu ibu. Kenapa ibu dipakai? Ibu melambangkan kelahiran, kesuburan, dan pemeliharaan. Makanya kata ibu menggabungkan seluruh totalitas kehidupan. Makanya berbanggalah perempuan-perempuan yang akan menjadi ibu. Di kitab suci tidak pernah mengatakan, "Bapak, inilah anakmu." Tidak. Ibu saja. Ibu menggambarkan semua. Mama Margareta memiliki 9 anak. 2-nya sudah almarhumah. Mama Margareta, kehebatan seorang ibu
dia seorang diri bisa memperhatikan 9 anaknya, tetapi 9 anaknya belum tentu memperhatikan Margareta seorang. Inilah kehebatan seorang ibu. Dia bisa memperhatikan semua anaknya, tetapi semua anaknya belum tentu memperhatikan seorang ibu. Inilah anak-anak yang zaman now berpikir bahwa sekarang ada pati jompo. Ibu-ibu itu aneh, apalagi yang sudah berkeluarga. Sering memarahi anaknya, tetapi tidak suka kalau anaknya dimarahi tetangga. Itu aneh. Suka memarahi anaknya, tetapi tidak ingin anaknya dimarahi oleh tetangga, meskipun salah. Keanehan yang ketiga seorang ibu adalah pembohong yang suci, pembohong yang ilahi. Seorang ibu kalau makan nasi dengan lauk daging babi bersama anaknya, dan anaknya sudah habis lauk, lalu mamanya rela memberi kepada anaknya meskipun dia masih lapar, dengan kata-kata makan anak, mama sudah kenyang, membohong dirinya sendiri demi kebahagiaan anaknya. Kalau anaknya sedang sakit, dia akan menjaga anaknya sampai tertidur, meskipun anaknya mengatakan mama tidur sudah. Mama akan menjawab, tidur sudah anak, saya belum mengantuk, meskipun dia mengantuk hanya untuk membahagiakan anaknya. Pembohong yang ilahi. Makanya bapak-bapak jangan suka menendang mama-mama, jangan suka membanting mama-mama, sebab perjuangan mereka amatlah berat. Saudara, saudari terkasih, ibu, inilah anakku. Anak, inilah ibumu. Ini yang disebut dalam teologi vox ultima crucis, suara terakhir dari salib. Dan pada saat itulah ada pelantikan Kalvari. Ibu diserahkan tugas yang besar untuk mendampingi umat pilihannya, diwakili oleh murid kesayangan Yesus. Dan kepada murid kesayangannya diberi amanat, inilah mama, jagalah mama, jagalah ibu. Ini adalah pengakuan iman Kalvari. Betapa pentingnya saling menjaga, saling mengasihi, dan saling menghargai. Pertanyaan sekarang bagi kita, bagaimana kita mempersiapkan hari kematian kita? Mama Margareta 85 tahun, melebihi usia Mazmur. Kata Mazmur, usia kami 70, kalau kuat 80. Ada syarat, kalau kuat. Kalau lebih dari 80 akan kembali ke kanak-kanak, pikun dan lain-lain. Makanya kita nanti akan kembali ke usia kanak-kanak. Ada evolusi harum. Masih bayi bau minyak telon, masih remaja bau minyak parfum, dan sudah tua bau minyak balsem. Ada evolusi, ada evolusi. Terimalah itu sebagai hak alamiah. Saudara, saudari terkasih, bagaimana dengan kita yang hadir di sini? Khotbah saya tidak ditujukan kepada Mama Margareta, karena saya beriman dan berkeyakinan beliau sudah bahagia di surga. Untuk apa berkhotbah bagi orang yang sudah di surga? Khotbah saya ditujukan kepada kita semua ini yang sedang menanti jemputan. Semua kamu ingin masuk surga, tetapi tidak semua ingin mati. Nah, masuk surga dengan cara apa? Harus mati. Maka berdoalah supaya segera bertemu dengan Allah. Saudara, saudari kekasih, ibu, inilah anak, anak, inilah ibu. Pertama-tama disampaikan kepada bapak-bapak, bapak, inilah istrimu.
inilah istrimu. Itu berarti menerima kelebihan dan kekurangan istri sebagai bagian dari miliknya. Karena dia mencintai istrinya harus seperti dia mencintai pada saat masa pacaran. Pada waktu pacaran selalu beri salam kepada mamanya. Adek, tiramisu. Tiada hari tanpa miss you. Nona juga jawab, Kak, harimau. Hanya dirimu yang ku mau. Bapak-bapak, cara mengasihi istrimu adalah pertama-tama jangan mabuk. Minum moke. Moke. Minuman orang kurang etiket. Sebab kalau sudah mabuk, orang mabuk tipis bedanya dengan orang gila. Jadilah bapak-bapak yang moke, moat keren. Keren bagi istri, keren bagi tetangga, dan keren bagi anak-anak. Itu bermoke, moat keren. Mama. Dosa paling besar yang dimiliki oleh seorang wanita atau mama adalah di mulutnya. Mulut yang selalu membicarakan kelebihan orang, mulut yang selalu membicarakan kekurangan orang, yang adalah anggota KBG, Komunitas Basis Gereja nih. KBG, Komunitas Basis Gereja diubah menjadi KBG, Komunitas Baku Gosip. Apalagi orang kita di Mawere atau Flores ini menggosipkan orang, semakin turun volume suaranya, semakin seru ceritanya. Bapak-bapak capek cari uang, banting tulang cari uang di laut, di jalan raya. Mama di rumah pasang caption Facebook, senggol dong. Bapak-bapak kita di sini kalau mendekati Paskah Natal susah untuk diajak menjadi anggota KOR. Kalau ajak ikut anggota KOR selalu banyak alasan. Suara buruk lah, suara tidak bisa baca not lah, mata rusak lah. Tetapi kalau mabuk, suara sopran, alto, tenor, bass, terang semua. Tidak pernah ke gereja. Yang sampai sekarang mungkin ada bapak-bapak yang pintu gerbang atau pintu gereja katedral tidak tahu letaknya di mana. Tidak pernah ke gereja, tidak pernah doa rasorio, tidak pernah doa di basis. Tetapi kalau temukan dompet di jalan baru inilah rezeki anak soleh. Dari mana? Soleh dari mana? Tidak pernah ke gereja, tetapi pesta di tanah air ada. Pesta di Nangablo dia ada. Itu macam tenda jadi saja ini. Dibawa kemana-mana. Bagaimana yang jomblo? Yang jomblo itu. Bagaimana yang dengan jomblo? Banyak yang jomblo di sini. Banyak. Zaman now masih pacaran saja baju sudah seragam. Pergi ke gereja batik seragam. Tuhan tidak membutuhkan batik yang seragam, tetapi batin yang seragam.
anak-anak muda zaman sekarang, lebih-lebih perempuan, susah dinasehati. Anak, sebentar kalau ke pasar Alok jangan pakai CU, mama zaman. Anak, pergi ke gereja jangan pakai baju transparan, mama zaman. Anak, sebentar kalau pergi jogging jangan pakai celana transparan, mama zaman. Setelah anak perempuannya hamil lalu mengadu kepada mama, mama saya hamil, mama pasti akan jawab, anak zaman. Yang jomblo bukan berarti tidak laku, tapi bertiga juga jomblo. Tapi joker, jomblo keren. Jomblo bukan berarti hidup tidak laku, tetapi tidak mau jatuh pada orang yang salah. Makanya saya selalu bilang, salah pilih makanan, sakit perut hanya sehari. Salah pilih pasangan, sakit hati seumur hidup. Makanya hati-hati menyimpan hati, salah letak bisa retak. Kepada yang perempuan saya selalu ingatkan dimanapun saya berkhotbah, gincumu boleh mahal, tetapi lips bibirmu tidak murahan. Jangan jadi perempuan Surabaya, surga bagi para buaya. Dan mama-mama, bapak-bapak, hidup berkeluarga pasti ada marah. Biasa, keluarga tanpa masalah juga masalah. Boleh marah, yang penting marah bermartabat. Semarang, semakin marah, semakin sayang. Saudara-saudari terkasih, semua kamu memiliki HP, saya juga ada HP. Kamu sering takut dengan pesan Telkomsel, pelanggan yang terhormat, masa aktif kartu Anda hampir berakhir. Takut sekali, meskipun tidak tahu siapa yang kirim pesan itu. Orang kita, orang Katolik lebih takut pesan Telkomsel daripada takut pesan Tuhan Allah di gereja. Kalau saya Tuhan Allah, kalau saya Tuhan Allah, saya akan kirim pesan kepada semua orang di paroki katedral ini yang ada HP, termasuk kamu yang hadir sini. Saya akan kirim pesan, umat misir yang terhormat, masa aktif hidup Anda hampir berakhir. Segera isi ulang tabung iman Anda dengan doa, amal dan kasih sebelum hidup Anda diblokir. Berimanlah sebelum hidup Anda diblokir. Amin. Saudara dan saudari yang terkasih, setelah mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkan bersama, mari kita berdiri, kita menyampaikan doa-doa penghormatan. Allah Bapa kami, melalui pembaptisan Engkau telah mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu, maka dengan penuh kepercayaan kita berdoa kepada-Mu. Untuk perdamaian dunia, ya Bapa yang Maha Pengasih, kami mohon curahkanlah Roh Kudus-Mu ke dalam hati para pemimpin bangsa-bangsa. Semoga mereka terdorong untuk mengedepankan keadilan, menjalin persaudaraan sejati, serta mewujudkan perdamaian yang berlandaskan kebenaran dan kasih. Berilah mereka kepekaan moral, menghindari egoisme dan keangkuhan yang merusak martabat sesama. Marilah kita mohon. Untuk gereja yang kudus,
Ya Bapa, tuntunlah gerejamu agar tetap setia pada perutusan mewartakan Injil di tengah dunia yang dilanda krisis iman, moral, dan kemanusiaan. Semoga gereja senantiasa menjadi saksi Kristus, membawa harapan di tengah keputusasaan dan memancarkan terang di tengah kegelapan zaman. Marilah kita mohon. Untuk keselamatan kekal Mama Margareta Hanulay, Allah yang Maha Rahim, kami menyerahkan jiwa Mama kami yang genap 1 tahun berpulang ke hadirat-Mu. Dalam iman akan kebangkitan putramu, Tuhan Yesus Kristus, kami percaya bahwa Engkau telah membuka pintu kehidupan kekal baginya. Perkenankanlah dia menikmati kebahagiaan abadi bersama para kudus di surga. Marilah kita mohon. Untuk anak dan cucu dari Mama Margareta Hanulay, semoga Allah memberi kekuatan dan penghiburan lewat kenangan indah bersama Mama Oma Margareta terkasih, agar mereka senantiasa mencontohi teladan hidup baik yang telah ditunjukkan oleh Mama Oma selama masa hidupnya. Marilah kita mohon. Untuk kita yang berhimpun di tempat ini, ya Bapa, ingatkanlah kami akan kelemahan dan keterbatasan kami sebagai manusia fana. Dalam kerapuhan hidup, tuntunlah kami untuk semakin mengarahkan hati kepada hal-hal rohani yang membawa hidup kekal. Semoga kami mampu mengendalikan diri dari godaan duniawi dan senantiasa mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang berkenan kepadamu. Marilah kita mohon. Allah Bapa, Engkau mengenal segala kerinduan hati kami. Kabulkanlah doa-doa kami, khususnya bagi Mama Margareta Hanulay yang telah dipanggil 1 tahun berlalu. Himpunlah kami dalam kasih-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Intensi misa kita dan keselamatan kekal bagi Bapak Reni, Mama Margareta, Bapak Agustinus Jeffrey, adik Dodi, adik Yanti, Bapak Fulgensius, adik Jimmy, adik Emil, adik Yois, serta keluarga besar Sinantong Parera yang sudah meninggal. Mohon keselamatan kekal bagi Bapak Cornelius Harsan, mohon pengampunan atas dosa dan kesalahan untuk Franciscus Aloysius Sinantong Parera, Bapak Melchior Fulgensius Sinantong Parera, anak Simon Extrano Jimmy Sinantong Parera, anak Remy Paulus Centis Sinantong Parera. Dan mohon berkat bagi kedua anak Nathan dan Noel. Semoga Tuhan senantiasa menuntun dan memberkati mereka agar bertumbuh dengan baik, dan semoga apa yang dicita-citakan dan diharapkan dapat tercapai seturut kehendak Tuhan. Mari kita satukan intensi dan doa-doa kita ini bersama roti dan anggur dalam kurban Eucharisticus. Hasil karya dan bakti kami umat
Kita berdiri berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, melalui Yesus Putra-Mu Engkau memanggil kami untuk keluar dari kegelapan menuju cahaya abadi. Terimalah persembahan ini sebagai tanda bahwa kami ingin lebih setia mengikuti jalan yang ditunjukkan oleh Putra-Mu. Kami mohon pula bebaskanlah saudari kami Mama Margareta Hanulai yang telah menghadap-Mu 1 tahun yang lalu dari segala dosa dan hukuman. Semoga sekarang ini dia boleh menikmati sukacita abadi di surga dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab meskipun kami seharusnya binasa dan direnggut maut karena dosa, berkat rahmat dan kasih sayang-Mu kami ditebus melalui kemenangan Kristus. Bersama Dia kami dipanggil kembali menuju kehidupan. Sebab itu bersama kekuatan surga dan demi keagungan-Mu, kami senantiasa memuliakan Dikau di bumi dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata,
terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku. Agunglah misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur, sebab kami yang Kau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup kami Iqbaldus Martinus Sedus serta semua rohaniwan. Ingatlah akan hambamu Mama Margareta Hanulai yang telah Engkau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu 1 tahun yang lalu. Perkenankanlah ia yang menjadi satu dengan putra-Mu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, terutama Bapak Remigius Parera dan semua mereka yang namanya kami kenangkan dan doakan dalam perayaan Ekaristi ini, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef Mempelai, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami
rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersama-Mu. Dan bersama rohmu. Kita saling memberikan salam damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari diundang ke perjamuan anak domba.
Marilah kita berdoa. Allah Bapa, dalam diri Yesus Engkau telah memaklumkan bahwa tahun rahmat itu telah datang. Semoga perjamuan kudus ini semakin menumbuhkan iman kami akan Dikau. Kami mohon, semoga saudari kami Mama Oma terkasih Margareta Hanulai yang telah Engkau panggil 1 tahun yang lalu sungguh merasakan kemerdekaan sejati di surga. Dia telah meninggal dalam Kristus. Semoga sekarang pun dia boleh ikut serta dalam kemuliaannya, sebab dialah Tuhan dan pengantara kami. Sebelum kita mengakhiri, saya terima kasih untuk kita semua kepada Pak Edi dan Pak Haris yang mendampingi saya. Terima kasih untuk pemilihan yang sangat membumi dan merakyat. Ini seorang dosen, kami semua ini murid ya Pak Edi.
Jadi saya pimpin misa itu agak segan-segan dari tadi. Karena murid. Terima kasih untuk anggota POR yang luar biasa dan keluarga yang telah menyiapkan tempat dan perayaan ini yang kita boleh rayakan dengan penuh sukacita dan penuh hikmat. Tentu doa-doa yang kita persembahkan malam ini sungguh mendatangkan kebahagiaan kekal bagi Mama Margareta. Mari kita mengakhiri perayaan Ekaristi ini dengan memohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudara-saudari, perayaan Ekaristi telah selesai. Haleluya, haleluya. Tinggal untuk pakai, mari di sini. Mari pakai. Tidak apa-apa, sama-sama. Mari pakai. Ini kelasnya VIP. Baik, Pater minta nanti VIP. Ini mana kosong, kita di bawah sih. Jadi nanti kita pindahkan lagi. Iya. Baik, sekali lagi selamat malam untuk kita semua. Para imam konselebran yang saya hormati, terkhusus malam ini saya sapa khusus Pater Mayat yang saya kasihi luar biasa malam ini, alias Pater Freddy. Jujur Pater, sebagai seorang ibu, saya malam ini sungguh sangat bangga ketika homili Pater tadi mengingatkan kembali begitu banyak bapak-bapak yang hadir untuk bagaimana mencintai kami ibu, dan khusus kami yang terutama untuk ibu-ibu yang hebat.
Kami tidak butuh apa-apa dari seorang bapak dan seorang anak. Kami punya pengorbanan totalitas, memberi tak pernah berharap kembali. Cukup untuk kami punya suami, menggandeng kami dimanapun mereka berada, bawa kami dalam hati. Itu saja kami puas. Malam ini tidak hanya di sini, tetapi bapak-bapak, anak-anak kami yang hadir, wartakan ke seluruh pelosok-pelosok di lingkungan di keluarga bahwa inilah ibumu, dan kami pun mengakui kamu adalah anak kami. Tepuk tangan untuk semua ibu. Ya, saya bangga luar biasa malam ini. Selama saya menjadi MC dan menjadi wakil masyarakat, saya baru malam ini dengar ketika pater memberikan khotbah atau homili, akhirnya spontanitas tanpa disuruh oleh MC, umat begitu memberikan apresiasi dan tepuk tangan yang meriah, luar biasa. Dan oleh karena itu saya minta, ini saya perintah, tadi tidak disuruh kalian tepuk tangan sekali lagi untuk pater kita, Pater Maya. Jadi baik, hati-hatilah menyimpan hati, jangan sampai hati meretak dan dicuri orang. Itu saya ingat betul. Dan khusus kami jomblo, Pater, kami juga jomblo banyak ini mama-mama. Kami jomblo banyak sekali malam ini, tapi kami jomblo keren. Sama seperti Pater, kami jomblo keren. Jadi artinya kami tidak mau salah pilih. Ketika kami salah pilih, kami menyesal kembali untuk kesekian kali. Itu kami terima kasih sekali. Dan akhirnya malam kebersamaan ini juga saya ketemu Pater ini dari mama kami ini, mulai dari penguburan bisa malam terakhir 40 malam dan sampai malam ini. Tapi malam ini bagi saya itu luar biasa. Dan sebelum saya memberikan mic kepada keluarga untuk menyampaikan kata hati, tetapi tadi ada bisikan di sebelah timur, sebelah barat, sebelah utara. Tadi Pater sudah khotbah, Pater Maya, tapi tadi juga dikenalkan, tapi begitu sayup-sayup terdengar. Jadi saya berdua untuk memperkenalkan diri sekali lagi, dan kalau bisa dengan asal supaya ketika kami kehilangan maksud kami pada waktu perayaan Ekaristi di sini, kami punya Pastor Proki, kami punya Pastor Pembantu sibuk, kami bisa komunikasikan dengan Pater yang ada di depan kami. Saya undang dengan hormat untuk Pater sekali lagi memperkenalkan diri. Ini permintaan umat. Setuju toh? Ya, mari. Pater Mayat lebih dulu. Sebenarnya saya bukan orang baru di sini. Muka saya sudah tidak asing, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Muka saya sudah tidak asing lagi. Nama saya Pater Freddy Sebo SVD. Yang lain pakai jubah putih, hanya saya sendiri yang jubah hitam. Karena memang saya suka. Dan seperti yang dikatakan oleh Pater Iren tadi, mereka berduanya anak murid saya. Dan pernah saya uji mereka dua itu. Dan saya bangga karena anak murid saya memimpin. Saya bangga. Saya dari Manggarai dan hampir 19 tahun imamat. Terima kasih. Iya, murid juga, karena sudah memperkenalkan diri, jadi murid-murid juga. Baik, terima kasih untuk Pater Freddy. Kalau Pater Freddy dulu kalau uji kasih tidak lulus pasti kami tidak jadi imam. Saya Pater Iren, mungkin umat di katedral ini sering ketemu saya karena saya sering misa ya, di lingkungan sini dan juga beberapa tempat di sini. Saya asal dari Ende, Lindona. Saya bertugas di Biar Karmel Wariklau mendampingi para frater. Terima kasih. Selamat malam semua. Saya pertama kali misa di wilayah Paroki Katedral Maumere. Saya baru jadi imam tahun 2021. Nama saya Pater Karis SVD. Saya sekarang tinggal di Ledler. Terima kasih. Asal lagi keo bawai. Baik, jadi kita sudah berkenalan sama ketiga Pater. Kalau susah pada waktu perayaan Ekaristi silakan hubungi. Nanti sebentar bisik-bisik nomor person, silakan ambil nomor. Selanjutnya mari kita dengarkan kata hati dari wakil keluarga
yang akan disampaikan oleh Bapak Suitda Silva. Kepada Bapak, mic saya serahkan. Selamat malam untuk kita semua. Kesempatan pertama saya menyampaikan limpah terima kasih pada Pater Concelebrans dan semua keluarga yang hadir pada malam hari ini, dan juga kepada adik-adik KOR dari Mesir. Mama Hanu ini mungkin banyak yang tidak tahu, dia ini seorang guru dan mengajarnya di Lela, SR Lela 1. Mungkin saya sedikit apa yang saya pernah tahu, pernah dengar. Mama ini ngajar di Lela, dulu sekolah SGB, sekolah guru bawah, yang sekarang baru SGA, SPG sekarang. Kalau dulu itu SGB. Setelah tamat, bertugas ke Maumere dan tinggal di Lela, mengajar di SR Lela 2 khusus untuk wanita, waktu itu di Lela 2 bersama Mama Judith Pereira. Mungkin ini kakak Bertus Sintu punya istri yang di Mesir, itu Mama Judith Pereira. Mama Judith bersama Mama Hanu ini. Kebetulan Turemi ini kerjanya di dinas PK, dinas PK ya, dinas pendidikan kebudayaan dulu istilahnya. Jadi beliau ini yang pergi kemana-mana mendamping pendidik Pak Lambert Pereira untuk pemeriksaan ke sekolah-sekolah. Mungkin waktu itu beliau ini waktu ke Lela melihat ibu guru cantik dari Sabu ini, sehingga beberapa kali selalu ke Lela, beliau Remi selalu dengan kacamata rebeng, boleh naksirin mam tua. Jadi akhirnya memang jodoh, sehingga sampai dengan menikah, saya lupa tahunnya berapa, sehingga melahirkan 9 orang anak. Jadi begitulah kira-kira apa yang saya tahu tentang Mama Anu dan Tio Remi ini. Kemudian keluarga masih mengharapkan kita semua yang hadir di sini untuk duduk ngobrol dulu, masih persiapan untuk kita santap malam bersama. Mungkin ada yang bisa mengulang kembali apa yang sudah disampaikan Romo Khotbah tadi. Mungkin ada yang kena di hatinya, kalau kami waktu zaman HP belum ada. Mungkin yang muda-muda ini, terutama yang jomblo, maaf ya, jadi bukan pacar mereka, tapi yang jomblo yang lain. Baik, sekali lagi atas nama adik-adik menyampaikan banyak terima kasih atas kehadiran kita semua dalam rangka misa syukur 1 tahun meninggalnya Mama Anu. Terima kasih atas kehadiran kita semua. Baik, setelah kita mendengarkan kata hati dari Bapak Suit yang mewakili keluarga, keluarga juga sudah menyiapkan santap malam untuk kita semua sebagai wujud syukur atas kebersamaan kita untuk mengenal Mama tercinta, dan juga untuk mengikat erat persaudaraan kita satu sama yang lain. Dan jangan lupa membagi kasih kepada mereka yang mungkin malam ini tidak menikmati seperti apa yang kita nikmati malam ini.
Oleh karenanya kita tentu memohon campur tangan Tuhan untuk ikut bersama kita dalam santap malam ini. Sekali lagi dengan hormat kami minta Pater Freddy untuk membawa kami dalam doa santap malam bersama. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Turunkanlah berkat-Mu ya Tuhan ke atas makanan ini, atas keluarga ini yang sudah susah payah menyiapkan makanan untuk kami. Juga berkatilah kami yang menikmatinya dan teristimewa saudara-saudari kami yang malam ini tidak bisa menikmati makanan seperti kami karena kekurangan mereka. Kami kuduskan nama-Mu hari ini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih, santap kami bersama ada di samping rumah dan semua yang disiapkan oleh keluarga baik adanya, bebas hambatan. Jadi baik usia muda, usia tengah maupun usia lansia semua aman. Mari kita sama-sama menuju meja santap malam bersama.